Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas UKDR. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru khususnya jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ini mengenai yonasi sebaran teman-teman ya. Ini banyak sekali ya calon peserta didik yang menanyakan mengenai Pak, bagaimana sih cara daftarnya di jalur yonasi sebaran. Nanti biar bisa masuk itu seperti apa? Apakah ada link tersendiri ya? Apakah dipecah dengan yonasi radius apa tidak? Nah, mungkin kita juga akan membahas mengenai jumlah dan cara memilih sekolahnya. Itu jumlahnya berapa sih maksimal dalam yonasi sebaran dan bagaimana cara memilih sekolahnya. Yang berikutnya melihat peluang besar, jadi peluang besar diterima di yonasi sebaran. Nah, ini tentunya adik-adik juga sudah punya gambaran ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu yonasi sebaran sih. Nah, sebenarnya kan di setiap desa ini nanti kan ketika pagu itu terpenuh atau jumlah pagu itu lebih besar daripada desa atau kelurahan ya, tentunya ada peluang diterima yang besar di desa itu ya, atau di kelurahan itu. Terus nanti kita akan bahas juga di sistem seleksi. Jadi sistem seleksi yonasi sebaran itu bagaimana ketika misalkan kalian memilih 3 pilihan sekolah ya, dan misalkan pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, itu bagaimana sih metode seleksinya ya. Karena tentunya kalau di kalian pilih di yonasi sebaran itu tentunya peluangnya kan lebih besar ya daripada yang di yona radius ya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwa di dalam jalur yonasi khususnya di jenjang SMA ini jalur yonasi kan kuotanya kan 50%, tetapi di sini dibagi menjadi 2 bagian ya. Jadi ada yona radius ya atau jarak, di sini 30%, dan yona sebaran di sini kuotanya adalah 20%. Nah, sebenarnya mengenai yonasi sebaran sudah kita bahas ya, sudah banyak kita bahas di video kita. Mungkin teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih cara daftar di yonasi sebaran. Apakah berbeda Pak dengan di yonasi radius, itu ada perbedaan apa tidak ya? Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya untuk cara daftar di jalur yonasi sebaran ya. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk jalur yonasi sebaran itu hanya ada di jenjang SMA ya, ingat ya. Jadi jalur yonasi sebaran itu hanya ada di jenjang SMA ya. Terus nanti untuk pendaftarannya ikut di tahap 4 ya, di jalur yonasi SMA nanti pendaftarannya dibuka tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2024. Nanti dibuka pukul 00.1 dan ditutup pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 21.00 ya. Maksudnya seperti itu. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, di sini pembagian kota ya. Jadi ada pembagian kota di jalur yonasi ya. Kalau di yonasi itu kan 50%, tetapi dibagi menjadi 2. Jarak atau radius ini tentunya sudah paham ya, ini berlaku tetap sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang dihitung adalah berdasarkan jarak rumah ke sekolah ya. Nah, sekarang yang baru ini sebenarnya ada keuntungannya. Jadi kalau dulu kan mungkin desa-desa ya, jadi anak-anak yang berada di desa yang mungkin jauh dari sekolah itu mungkin dia tidak bisa masuk di sini ya. Mungkin dengan sekolah yang jaraknya dekat ini sudah penuh. Tapi dengan adanya yonasi sebaran ini sebenarnya ya ada keuntungannya, yaitu di sini nanti di setiap wilayah dalam yonasi, yaitu pagunya ya, itu dibagi jumlah rata ya dengan sejumlah kelurahan atau desa yang ada di dalam yonasi tersebut. Ini mungkin nanti kalau paham apa itu yonasi sebaran, teman-teman bisa cek ya di video kita sebelumnya. Nanti teman-teman misalkan buka di sini ya, di masdiukdr.com. Nah, ini buka aja di masdiukdr.com. Nah, ini masdiukdr.com. Nanti teman-teman ini masuk di PPDB panduan. Nah, teman-teman cari aja ya, kalian searching saja ya. Di sini namanya sebaran. Nah, ini sudah kita bahas ya mengenai apa perbedaan yonasi, jarak, sebaran dan sebagainya. Itu ya.
Terus yang berikutnya teman-teman, ya ini pembagian kota zonasi sebaran. Jadi untuk zonasi sebaran teman-teman, yang pertama itu dibagi berdasarkan desa atau kelurahan dalam wilayah zonasi. Ya, nah wilayah zonasinya itu yang mana Pak? Ya teman-teman bisa cek ya di ppdbjatim.net, masuk di sini ya, masuk di informasi, masuk di wilayah zonasi. Jadi nanti kalau zonasi tidak bisa keluar dari sini. Misalkan kalian berada di kota Surabaya ya, kecamatannya Benowo, kelurahannya misalkan Kandangan ya. Nah maka di sini sudah ada ya. Nanti ini sekolah yang dalam zona kalian. Nah ini sekolah dalam zona ini ya. Di sini ada wilayah dalam zona dan wilayah luar zona berbatasan. Lah ini yang disebut dengan sekolah dalam zona. Ini nanti yang kena zonasi sebarannya. Ya jadi kalian nanti bisa memilih di sini ya 3 sekolah ini. Ya misalkan kalian di sini. Kalau misalkan pindah kota Malang misalkan. Nah di sini kan di Malang itu kan ada 3 sekolah ini dalam zonanya. Ya dari dalam zona kalian ini nanti yang masuk di dalam zona sebarannya. Ya kalau luar zona kan tidak masuk. Ya. Jadi kalian nanti bisa cek zona di sini ya. Terus pembagian dilakukan oleh sistem algoritma pembagian menggunakan sistem looping ya, dengan memberikan satu pada desa kelurahan terdekat dan seterusnya hingga desa kelurahan terjauh. Ini sudah kita bahas tadi di video sebelumnya. Nah jika kota lebih banyak dari jumlah desa atau kelurahan, maka pengisian kota akan kembali ke desa kelurahan terdekat dan seterusnya hingga kota habis. Nah jika kota lebih sedikit ya dari jumlah desa atau kelurahan, maka desa kelurahan yang jauh tidak mendapatkan kota. Jadi misalkan pagunya 10 ya, pagunya 10 terus desanya 5 kan berarti cuma dapat 2. Tapi kalau misalkan pagunya 10 ya, terus pagunya 10 desanya 15 ya, berarti ada 5 desa yang terjauh ini tidak mendapatkan kota. Itu ya, itu yang perlu dipahami di zonasi sebaran. Terus yang berikutnya di sini ada sistem seleksinya. Jadi sistem seleksi ini kan berlaku ketika kalian memilih sekolah itu lebih dari 1. Ya misalkan di sini ya. Nah, di sini ketika kalian setelah login ya, di sini kan ada sekolah pilihan pertama, sekolah pilihan kedua dan sekolah pilihan ketiga. Nah, ini yang dimaksud dengan sebarannya, berarti nanti kalian yang masuk dalam sebaran ketika kalian memilih semuanya ketiga-tiganya ini memilih dalam zonasi. Ya, jadi kalau kalian nanti memilih dalam zonasi, itu berarti masuk di dalam zona sebaran. Paham ya? Nah, tetapi kalau kalian nanti memilih di luar zona ya, jadi ini kan dalam zona. Kalau memilih luar zona, berarti nanti masuknya di zona radius atau jarak. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Terus nanti metode seleksinya ya, ini di sini ada pilihan pertama ya, pilihan kedua, ada pilihan ketiga ya. Nah, di sini pilihan pertama, di sini nanti akan diseleksi dulu di jarak atau radius. Ini boleh di dalam zona atau luar zona ya. Jadi pilihan pertamanya kan kalau radius itu kan masuknya kan di jarak ya 30%. Jadi kalau di sini di pilihan pertama ini boleh kalian di dalam zona ya atau di luar zona ya. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, ketika kalian memilih di sini luar zona ya, berarti nanti di sini ketika kalian tidak terima sudah berhenti. Tidak diseleksi lagi di zona sebaran. Karena apa Pak? Karena zona sebaran itu kan hanya berlaku untuk yang di dalam zona. Nah, misalkan di tahap 1 ini tidak diterima, pilihan 1 tidak diterima, nanti akan dicek lagi di pilihan 2. Ya, di sini pilihan 2. Nah, pilihan 2 di sini teman-teman akan ditandingkan lagi ya. Ini misalkan dipilih dalam zona ya atau luar zona kan sama. Jadi kalau ini dalam zona dulu ya, berarti kan ditandingkan radius sama sebaran. Tapi kalau ini, nah ini kan tanding, berarti ini boleh di dalam zona, luar zona. Ya kalau luar zona kan ditandingkan dulu dengan radius ya. Jadi ini saya ulangi dulu ya, mungkin malah bingung nantinya. Ini ya. Jadi kalau di pilihan 1 ya, pilihan 1 itu kan ditandingkan dulu dengan radius. Ya ini pilihnya kan sekolah dalam zona ya. Berarti tandingkan dulu radius, kalau radius tidak masuk nanti ditandingkan dengan sebaran. Ini kalau kalian pilih dalam zona. Nah, tetapi kalau kalian memilih di luar zona, maka ya misalkan ini tidak masuk ya, misalkan ini dalam zona, berarti ini setelah ditandingkan dengan radius, ini tidak ditandingkan karena zonasi sebaran ini kan nggak masuk di luar zona. Itu ya. Nanti misalkan pilihan 1 tidak masuk, akan dicek lagi di pilihan 2. Pilihan 2 akan ditandingkan dulu dengan zona radius ya. Nah, kalau ini tidak masuk, baru ditandingkan lagi di zona sebaran. Karena kan ini kan dalam zona ya. Kalau sudah 1 di luar zona kan berarti pilihan 2 dan 3 dalam zona. Karena kan bisa memilih luar zona ya kan hanya 1. Nah, misalkan nanti di pilihan kedua tidak diterima, maka nanti akan dicek lagi di pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini dicek ya, akan ditandingkan yang pertama adalah zona ya di radiusnya dulu. Nah, kalau radius tidak masuk, nanti akan ditandingkan dengan zona sebaran. Nah, kalau semuanya kalian itu memilih dalam zona ya, jadi tiga-tiganya ini adalah kalian pilih dalam zona ya, di pilihan ini, di pilihan sekolah ini ya, pilihan pertama,
kalian di pilihan pertama ini pilih dalam zona, pilihan kedua pilih dalam zona, pilihan ketiga ya kalian pilih semua dalam zona, berarti ini akan diseleksi ya sebanyak berapa? 6 kali ya. Jadi cek dulu di pilihan pertama, dicek radius masuk apa enggak, kalau enggak masuk dicek zona sebaran. Kalau pilihan satu enggak masuk, dicek lagi pilihan kedua ya. Pilihan kedua ditandingkan dulu dengan zona radius atau jarak, kalau enggak masuk dicek lagi di zona sebaran. Nah, pilihan kedua kalau tidak masuk, dicek lagi di pilihan ketiga ya, ditandingkan dulu dengan zona radius. Setelah itu dicek lagi. Kalau ini tidak masuk, maka dicek lagi di zona sebaran. Ini kalau kalian memilih 3 dalam zona. Jadi nanti ada 6 seleksinya ya. Jadi ada 6 seleksinya. Jadi dicek di jaraknya, jarak tidak masuk, dicek di sebarannya ya. Cek jaraknya nggak masuk, cek sebarannya. Tapi kalau luar zona ya, nanti hanya dicek di satu seleksi, yaitu jarak atau radius. Paham ya? Terus berikutnya ini sudah pembagian zonanya ya. Jadi nanti kalian tidak bisa keluar dari sini ya. Jadi kalau ini kan sudah dibagi ya. Kalau misalkan di Malang, Blimbing, ini Blimbing ya. Ini dalam zona kalian. Ini bisa kalian pilih. Kalau kalian pilih semuanya 3 dalam zona, berarti nanti akan berlaku 6 kali seleksi tadi ya. Jadi dicek dulu jaraknya, jarak agak masuk sebaran. Nah, sebaran masuk enggak, kalau tidak masuk dicek pilihan kedua ya, seperti tadi. Paham ya? Terus yang berikutnya di sini bagaimana sih Pak cara daftarnya di jalur zonasi? Sebenarnya jalur daftarnya itu sama ya, sama dengan jalur cara daftarnya ya, sama dengan jalur nilai. Atau mungkin kemarin yang ikut latihan di jalur zonasi ya, kemarin kan ada latihan ya, ada latihan jalur zonasi, itu sebenarnya caranya sama. Cuma yang membedakan di zona sebaran itu hanya pilihan sekolahnya saja. Ya, pilihan sekolahnya kalau sebaran itu harus memilih di dalam zona. Paham ya? Nah, terus kalau dalam zona ya, di dalam zona, kalau luar zona tidak masuk di zona sebaran. Itu ya. Jadi nanti cara ini sama ya, tetap masuk di ppdbjatim.net ya. Nanti di sini ada menu pendaftaran ya. Setelah itu di pendaftaran ini ada jalur zonasi SMA. Nah, ini kemarin nanti seperti biasa setelah kalian login ya. Nah, setelah kalian login, nanti di sini lihat data ya berikutnya di sini ya. Nah, berikutnya kalian langsung pilih pilihan pertama. Pilih pilihan kedua, pilih pilihan ketiga, sama ya sebenarnya. Kalian boleh pilih salah satu ada, pilih 2 juga boleh, pilih 3 juga boleh. Ya, jadi sebenarnya istilahnya zona sebaran itu sebenarnya ya tadi ya, ada pembagian kota di setiap desa, terus memilih sekolahnya itu harus di dalam zona biar masuk di seleksinya. Itu ya. Nah, nanti di sekolah itu kan ada 2 ya, ada di dalam zona, ada di luar zona. Nah, kalau kalian sudah memilih kalian misalkan milih 1 luar zona ya, berarti diberikan kesempatan 2 untuk di dalam zona. Atau kalian bisa memilih 3-3-nya di dalam zona. Itu ya. Nah, di sini nanti ini dalam zonanya sudah ditentukan ya, dalam zona mana misalkan pilihan pertama. Nah, ini misalkan kalian pilih luar zona. Nah, ini juga bisa ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya untuk luar zona. Jadi kalau kalian nanti pilih luar zona, di sini sudah ada keterangannya. Sekolah di luar zona hanya masuk dalam wilayah zonasi radius atau jarak dengan pagu sebesar 30% dari total pagu. Ya, jadi kalau pilih luar zona ini nanti tidak masuk di zona sebaran. Paham ya? Jadi untuk cara daftarnya sama dengan jalur zonasi. Ya. Jadi yang membedakan itu hanya di jenis sekolahnya ya. Jadi di luar zona atau dalam zona, di metode seleksinya, dan juga tadi ya di pembagian pagu di setiap desa atau kelurahannya. Itu ya. Terus nanti berikutnya ini sama ya, pilihan kedua kalau sudah milih 1 di luar zona ya, pilihan pertama misalkan luar zona. Jadi pilihan pertama juga kalian perhatikan ya, apakah kalian itu sekolah yang berbatasan dengan luar zona itu lebih dekat apa enggak jaraknya. Karena kalau zonasi kan yang dipilih tetap jaraknya ya. Ya, kalian lihat kalau luar zona ini lebih dekat jaraknya daripada yang di dalam zona, kan bisa saja ya. Nah, bisa saja ya. Jadi luar zona kalau lebih dekat dengan sekolah yang dituju, ya kalian bisa memilih luar zonanya 1 sekolah itu. Karena mungkin peluang diterimanya kan lebih tinggi ya. Misalkan luar zonanya ini ternyata sekolahnya lebih dekat dengan yang di luar zona daripada yang di dalam zona. Itu juga perlu kalian perhatikan. Itu ya. Terus yang berikutnya ini kalau sudah pilih 1 luar zona berarti pilihan 2 ya, pilihan ketiga tentunya tinggal di dalam zona saja. Itu ya, nanti kalau sudah seperti biasa masuk di syarat dan ketentuan. Nah, terus berikutnya ada cross check data. Dari sini nanti akan kelihatan ya. Jadi pilihan pertama ini luar zona ya. Nah, luar zona ini kan berarti hanya masuk di zona radius ya, akan masuk di zona radius atau jarak. Tapi kalau dalam zona ya, ini dalam zona, nah ini nanti akan masuk di zona sebaran ya. Nah, nanti sistem seleksinya ini nanti juga akan diseleksi di zona radius dulu
Ya, kalau zona radius tidak masuk nanti akan dicek di zona sebaran. Itu kalau di dalam zona. Tapi kalau di luar zona akan dicek berdasarkan jarak atau radius saja. Jadi hanya satu seleksi ya. Tapi kalau di dalam zona ya, ini dalam zona nanti diseleksi jaraknya dulu ya, radiusnya. Kalau jarak tidak masuk nanti dia akan masuk di zona sebaran. Ya tentunya yang di dalam zona tentunya kan lebih apa ya? Kalau di dalam zona atau sebarannya kan tentunya lebih peluangnya lebih tinggi ya. Karena apa? Karena seperti yang kita bahas kemarin ya. Nah, di setiap desa itu kan ada pembagian zonanya ya. Nah, setiap ada bagian kuotanya ya. Misalkan di sekolah AA misalkan. Di sini misalkan ada pagu 60 ya. Nah, ini desanya kan hanya 10. Di sini di setiap desa kan dapat 6. Nah, kita kan juga tidak tahu ya di desamu itu ya ada berapa siswa yang daftar di sekolah AA. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada pendaftarnya hanya kalian ya, jarak berapapun kan akan masuk. Ya. Paham tak maksudnya? Jadi kalau misalkan di sekolah BB misalkan di sini dapat kuota 19 dibagi per desa. Ya kan? Nah, kebetulan di desamu ini ternyata nggak ada pendaftarnya ya. Misalkan kan memang nggak ada anak usia sekolah di situ ya. Nah, atau mungkin dia daftar di SMK ya, berarti kan peluangmu kan lebih tinggi di sini. Tapi kalau banyak ya tentunya akan diseleksi. Ya, kalau banyak itu misalkan kalau pendaftarnya lebih, ini kan kuotanya 2, terus pendaftarnya ada 5, berarti ada 3 yang tidak diterima. Nanti sistem seleksi ini sama ya, menggunakan jarak, terus usia dan juga waktu pendaftaran. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi terkait dengan zona sebaran ya, sebenarnya itu kan istilah dalam pembagian pagu, terus istilah dalam seleksi ya antara sebarannya itu tadi. Itu teman-teman ya. Jadi cara untuk daftar di jalur zonasi sebaran. Jadi sekali lagi untuk zonasi sebaran itu tidak ada bedanya ya dengan jalur zonasi, cara daftarnya di jalur zonasi ya. Cuma di sebaran itu ada pembagian kota di setiap desa dan ada model seleksinya 2 kali tadi ya, seperti yang sudah kita jelaskan di video tadi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.